Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Safarudin, calon guru penggerak dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, asal sekolah SMA Negeri 1 Belitang. Kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini yang menjadi fokus saya terkait gagasan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar dalam arti sekolah, guru-guru dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar mengajar. Konsekuensinya, guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton dan berorientasi pada guru saja. Esensi kemerdekaan dan kebebasan berpikir harus dimulai dari guru terlebih dahulu, sebelum kemudian diajarkan pada para peserta didik. Sistem pengajaran berubah dari yang sebelumnya dilakukan di dalam kelas menjadi dilakukan di luar kelas. Murid dapat berdiskusi lebih dalam dengan guru, belajar dengan outclassing, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja. Terbentuknya karakter seperti karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya sekedar mengandalkan sistem ranking di kelas yang hanya dapat membuat galau anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Itulah yang diharapkan pada metode ini. Selanjutnya, gagasan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Sistem Among adalah cara pendidikan yang dipakai dalam sistem pendidikan di taman siswa dengan maksud mewajibkan pada guru supaya mengingati dan mementingkan kodrat itrodat pada peserta didik dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilingnya. Oleh karena itu, alat, perintah, paksaan, dan hukuman yang biasa dipakai dalam pendidikan zaman dahulu harus diganti dengan aturan memberi tuntunan dan menyokong pada peserta didik di dalam mereka bertumbuh dan berkembang karena kodrat dan irodratnya sendiri. Melenyapkan segala yang merintangi pertumbuhan dan perkembangan sendiri itu serta mendekatkan kepada peserta didik kepada alam dan masyarakat. Hukuman kepada peserta didik akan mengakibatkan pembunuhan potensi dan kreativitas peserta didik. Jadi, biarkan anak belajar sesuai dengan kodratnya. Melalui sistem Among inilah, kita sebagai guru harus mampu merubah cara pembelajaran dari teacher-centered learning menjadi student-centered learning, supaya peserta didik mampu bebas belajar, bebas berinovasi, dan berkreasi sesuai dengan caranya masing-masing. Peserta didik kita ibaratkan sebuah benih jagung yang serupa, yang kita tanam pada sebidang tanah yang sama, kita pupuk yang sama, tapi capaian hasilnya tentu beraneka ragam. Pada kondisi inilah kita sadar bahwa peserta didik kita dalam kondisi yang unik, sehingga dalam membimbing dan memecahkan masalah dapat beraneka ragam juga. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran terkait Merdeka Belajar yang pernah saya laksanakan. Semenanjung Barat memiliki salah satu desa dengan tingkat kearifan lokal yang sangat tinggi, yaitu Desa Betung. Suku Komering yang berada di Desa Betung memiliki banyak sekali kearifan lokal budaya. Salah satu kearifan lokal budaya yang masih eksis hingga saat ini adalah Ambali Bali. Ambali Bali adalah suatu cara persedekhan khusus yang dilakukan pada setiap akan membuka lahan baru atau akan mendirikan rumah untuk tempat tinggal. Dalam melakukan proses adat Ambali Bali harus melalui beberapa tahapan seperti membersihkan lahan, membakar kemenyan, memotong ayam, memisahkan ayam dan jeroannya, kemudian dipanggang, menutup lubang kembali, membakar kemenyan, dan membacakan doa tanda di akhirnya adat tersebut. Numpang Turui adalah sebuah kiasan dari bahasa Komering yang artinya kita sudah bisa mendirikan sebuah tempat tinggal berbentuk rumah atau lahan tempat bekerja untuk ditempati siang maupun malam selama lahan tersebut masih dipergunakan. Manfaat dari melaksanakan adat Ambali Bali dengan cara pembukaan lahan tanpa bakar yang berbasis teknologi konservasi alam adalah sebagai berikut.
Pertama, dapat menurunkan emisi gas rumah kaca. Kedua, tidak menimbulkan polusi. Ketiga, menjamin ekologi dan ekonomi masyarakat. Keempat, memperbaiki sifat alami dari tanah gambut. Kelima, mengantisipasi kekeringan dan pemulihan lingkungan. Terkait pembelajaran Merdeka Belajar, terdapat tantangan dan solusi. Untuk tantangan, kurang dukungan dari pihak sekolah, terbatasnya skill guru, fasilitas yang kurang memadai. Sementara itu, solusi ada 4. Yang pertama, berkomunikasi secara aktif. Yang kedua, berkomitmen tinggi, mengupgrade diri, dan kreativitas tanpa batas. Demikianlah presentasi demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya Merdeka Belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.